Kalau misalnya lo suka nonton Netflix, atau apalagi juga dengan drama Korea, atau suka mantengin media sosial, mungkin lo tahu drama Korea yang kayaknya disayang banget dan ditonton sama banyak orang. Judulnya adalah Hometown Cha-Cha-Cha. Gue termasuk yang nontonnya agak telat, dan gue juga bukan orang yang suka banget drakor. Gue nggak nonton semua drakor, tapi gue pengen bahas nih soal filosofi hidup salah satu tokoh utamanya. Namanya adalah Hong Du-sik. Atau mungkin kalau bahasa Koreanya Hong Banchang, atau bahasa Inggrisnya Chief Hong. Nah, menurut gue filosofi dia keren banget buat gue bahas. Dan ya udah, akhirnya gue bikin outline, gue minta scriptwriter untuk bikin video ini, jadilah video ini ya. So, buat lo penggemar drakor, buat lo penggemar kalau dulu mungkin Han Ji Pyong atau mungkin Kim Seo Hoon, gue nggak tahu cara nyebutnya bener atau enggak tadi ya. Lo tonton video ini sampai habis biar lo dapet keseluruhan insight-nya. Buat lo yang belum nonton Hometown Cha-Cha-Cha, gue jelasin dikit. Ceritanya sebenarnya ringan banget, jadi termasuk bukan genre yang aneh-aneh tapi slice of life. Ini tuh nyeritain tentang dokter gigi, gitu ya, namanya Yoon Hye Jin, yang dia tuh pindah ke desa kecil di pinggiran laut, namanya Desa Gongjin, dan dia ketemu tokoh yang bakal gue bahas di video kali ini, namanya Hong Du-sik. Biasanya dipanggil Hong Banchang atau Chief Hong. Nah, di desa Gongjin ini, si Chief Hong ini dapat panggilan itu karena sebenarnya dia adalah, seperti judul di video ini, adalah pengangguran. Jadi dia tuh nggak punya kerjaan, dan kerjaan sehari-hari dia adalah ngebantu penduduk di Gongjin. Kalau misalnya lo pernah lihat meme mas-mas ini, nah itulah si Chief Hong. Yang aslinya adalah ya dia pengangguran, dia nggak punya kerjaan, tapi dia punya banyak banget keahlian, dan dia punya berbagai macam sertifikasi, meskipun kerjaannya serabutan. Jadi dia tuh bisa jadi kasir, bisa jadi server ya, peselancar, bisa jadi fotografer, bisa jadi agen perumahan, sampai ke kuli bangunan, tukang paket, dan lain sebagainya. Pokoknya kerjaan dia adalah ya berbagai macam kerjaan part-time. Nah, meskipun dia adalah pengangguran, dalam tanda kutip sih, sebenarnya kita bisa ngambil banyak pelajaran hidup dari filosofi hidupnya si Chief Hong ini. Dan beberapa menurut gue sesuai juga sih sama nilai-nilai dari 1%. Apa aja sih hal dalam hidup yang bisa dipelajari? Kenapa 1% Indonesian Life School sampai mau ngeliput si Hong Banchang ini? Nah, gue di sini bakal ngasih beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah bahwa hidup itu sebenarnya adalah pilihan. Dan pilihan itu sebenarnya sah-sah aja untuk kita ambil, apapun pilihannya. Meskipun itu misalnya jadi pengangguran. Yang menarik adalah si Hong Banchang ini kan dia memilih buat menganggur, ya kan? Dia milih buat ngerjain kerjaan part-time daripada tinggal di kota, mendingan tinggal di desa ngerjain berbagai macam pekerjaan secara serabutan. Dengan gaji UMR doang. Padahal ini spoiler ya. Jadi kalau misalnya lu mau skip spoilernya ya silakan. Tapi kalau misalnya lu mau denger, boleh denger. Dia itu adalah lulusan mahasiswa SNU atau Seoul National University. Ya sama kayak UI, UGM, ITB-nya di Korea lah gitu. Jadi anggapannya adalah top university di Korsel. Dia juga sempat kerja di salah satu perusahaan korporat dan tentunya punya banyak banget sertifikasi. Tapi dia memilih buat meninggalkannya. Meskipun alasannya nggak bakal gue kasih tahu ya di sini. Tapi dia intinya dia menganggap bahwa ya tujuan hidup dia tuh bukan ke arah sana. Dan menurut dia banyak hal dalam hidup yang sebenarnya bisa diambil dari nggak kerja di perkantoran, nggak hidup di kota. Banyak kan sebenarnya makna hidup selain cuma pekerjaan, jadi sukses dan lain sebagainya. Jadi Chief Hong itu lebih tertarik buat ngabisin waktunya di desa Gongjin, ngebantu orang-orang gitu ya, ngebantu nenek angkatnya, ngebantu juga tetangga-tetangganya yang akhirnya jadi keluarga juga sih buat dia. Termasuk juga dengan Yoon Hye Jin, dokter yang tadi gue bilang dia pindah dari kota ke desa. Meskipun nggak sengaja sih pindahnya. Nah, jadi buat lo yang sekarang lagi kayak bingung, sering ngebanding-bandingin diri sama orang lain, sering overthinking, mungkin ada baiknya lo coba nonton aja sih, dan coba belajar sesuatu dari Hong Banchang. Yang kedua, sebenarnya hal yang bisa kita pelajari adalah ketika lo udah memilih pilihan hidup, lo udah punya prinsip hidup, lo bisa pegang sih dengan teguh prinsip hidup yang lo punya. Jadi kayak misalnya nih si Hong Banchang gitu ya, dia tuh sebenarnya meskipun kerjanya serabutan, dia mengatur hari-hari cuti gitu. Kalau misalnya dia nggak mau kerja, ya udah dia nggak akan kerja. Dia bakal menolak permintaan warga-warga desa karena dia memang mau istirahat.
Dan kalau menurut Chief Hong ya, selama prinsip kita nggak ngerugiin orang lain ya, prinsip itu ya bisa jadi suatu hal yang kita pegang teguh sih. Dan prinsip ini juga kelihatan ketika dia lagi dalam tanda kutip PDKT sama Yoon Hye-jin, gitu ya, dokter yang tadi. Bapaknya Hye-jin sebenarnya nggak setuju si Chief Hong ini pacaran sama Hye-jin. Kenapa? Karena dia ngomongnya santai banget. Jadi kalau di Korea itu ya sama kayak bahasa Sunda, ada bahasa lemes, ada bahasa kasar, bahasa ketemen, ada bahasa yang sopan gitu ya. Nah dia tuh lebih suka memang bahasa yang lebih santai. Nah ayahnya tuh nggak suka ketika si Chief Hong ini ngomong pakai bahasa yang anggapannya kasar atau mungkin kurang sopan. Tapi ya dengan prinsipnya, karena dia percaya bahwa kalau gua ngomong santai sih ya biar emang lebih friendly aja. Akhirnya dia tetap dengan prinsip itu, dan pada akhirnya pun ketika dia udah mematuhi prinsip itu dan ya dengan personalitinya si Chief Hong ini yang memang oke juga, akhirnya si Chief Hong ini bisa deket sama ayahnya. Bahkan kayak ayahnya si Hye-jin bilang bahwa lu tuh bisa jadi jodohnya Hye-jin. Jadi kayak si ayahnya ini akhirnya malah setuju. Nah, salah satu masalah yang sering gue lihat di orang-orang ketika mereka mau memegang teguh prinsip mereka adalah kebanyakan orang overthinking, ngebanding-bandingin diri sama orang lain. Terutama soal komentar orang lain terhadap kita. Lu misalnya males nikah sekarang gitu ya tahun ini. Udah ada sih jodohnya tapi males nikah. Terus kayak dikomenin sama orang, akhirnya lu nikah, tapi lu gak bahagia. Awalnya gak mau punya anak, disuruh punya anak, akhirnya punya anak tapi gak bahagia gitu ya. Jadi kayak ini juga sebenarnya relate banget sama gue ketika gue mencoba di 1% itu ya pakai bahasa gaul, ya kan? Pakai bahasa yang sebenarnya gue lebih nyaman pakai bahasa ini, yaitu gue lu gitu. Gue bukan orang Jakarta sih, tapi gue lebih suka pakai gue lu. Jadi bahasa Inggris Jaksel gitulah gitu buat ngejalanin channel ini. Dan banyak sih yang protes ya. Tapi setelah gue lihat ya, selama gue gak ngerugiin orang lain, ya akhirnya gue terusin. Nah, akhirnya yang protes jadi makin dikit. Dan akhirnya sekarang kita malah dikenal sebagai brand yang santai. Dan orang-orang pun ketika nge-review webinar, misalnya gue ngisi webinar, orang malah kebantu gitu sama bahasa itu. Karena jadi lebih enak ngedengerinnya. Jadi nggak formal banget. Dan itu ngebentuk branding 1% sampai sekarang. Orang pun jadinya terbiasa. Bahkan kayak orang-orang bilang kalau nonton 1% itu kayak lagi diceritain sama temen. Jadi ya udah itu tetap gue pakai. Ya sama kayak Chief Hong yang emang pakai gue lu juga ketika ngomong sama orang, dan gue juga, dan karena itu nggak ngerugiin orang dan emang prinsip kita ya udah. Jadi kalaupun lo overthinking, kalaupun ada orang komen, kadang-kadang kalau misalnya kita nggak ngerugiin orang, nggak ngerugiin diri sendiri, ya kita bisa pegang teguh sih prinsip kita. Selama prinsip kita itu nggak ngerugiin orang lain ya lanjutin aja. Dan terakhir sebenarnya menurut gue yang bisa kita pelajari dari Chief Hong adalah semua orang, mau itu Chief Hong, mau itu orang yang keren sekalipun, pasti butuh buat minta bantuan. Dan semua orang pasti punya masalah, termasuk si Chief Hong. Jadi si Chief Hong ini meskipun dia jago banget, meskipun dia ya tadi punya prinsip yang kuat dan lain sebagainya, ganteng juga lagi ya. Nah dia itu sebenarnya punya masalah loh gitu, punya masalah kesehatan mental. Dan dia juga punya masalah yang sebenarnya serius sih, sejak kecil. Entah dia kena panic attack dan mimpi buruk setiap malam, terus dia juga sempat denial juga gitu ya sama dirinya sendiri gitu, maupun juga ketika dia PDKT sama si dokter tadi, tapi dia tetap pergi ke psikiater gitu, dan dia minum obat juga, dan dia juga ibaratnya ketika tinggal di Gongjin itu sekaligus self healing sih, sampai akhirnya ketemu dokter yang akhirnya mereka bisa jadian. Dan dia pun berusaha keras kok. Dia punya prinsip bukan berarti dia nggak punya masalah. Dia jago dalam berbagai macam hal bukan berarti dia nggak punya masalah. Dia coba untuk self-healing, dia coba untuk ke psikiater yang ada di Seoul gitu. Nah kalau misalnya seorang Chief Hong yang keren, ganteng dan lain sebagainya juga bisa minta bantuan dan bermasalah, menurut gue sih jangan sungkan juga sih. Kalau misalnya lu ngerasa lu bermasalah, ya jangan sungkan buat minta bantuan. Gak perlu selalu ke psikiater, bisa ke temen, bisa ke orang tua, bisa ke mentor 1%, bisa dengan ikut webinar, ya banyak lah. Intinya setiap orang biasanya ada masalah yang dia pendem, entah sengaja maupun gak sengaja, dan ngaruh ke kualitas kehidupannya. Begitu juga dengan Chief Hong, yang akhirnya masalahnya itu ngaruh ke kualitas hubungan dia sama Hye-jin di beberapa episode ya. Sebenarnya menurut gue drama ini tuh banyak banget pelajaran yang gak bisa gue sebut semuanya. Tadi cuma 3 yang emang gue notice dari salah satu karakter yang gue cukup suka, Chief Hong gitu ya. Dan cerita warga-warga Gongjin yang lain juga unik-unik. Jadi kalau gue saranin sih lo nonton. Kalau misalnya lo udah nonton, bagus. Kalau misalnya belum, menurut gue sih drama ini bisa jadi perjalanan self-healing buat lo yang lagi agak jenuh sama keseharian gitu. Masalahnya relate banget sama apa yang kita rasain, entah itu sama orang tua, sama tetangga, temen, dan lain sebagainya.
Video ini nggak disponsorin oleh tim pembuat drama Hometown Cha-Cha-Cha atau Netflix ya. Gue di sini cuma ngebagiin doang pendapat gue karena kebetulan gue hampir mau selesai nonton ini. Terakhir pesan dari gue adalah ya silakan kalau misalnya lo bisa ngambil pelajaran, ambil pelajarannya. Dan saran dari gue kalau lo ngerasa bermasalah jangan takut untuk minta bantuan. Akhir kata gue Evan di 1%, well, thanks.